hari ini saya lagi berada di Kepulauan Seribu, tepatnya di Kepulauan Pramuka. Kita akan mencari tahu apa sih tentang apa aja yang di sekitar sini, keanehan-keanehan apa aja. Kita temuin warga sekitar sini, warga aslinya. Kita tanya-tanya. Di sini kalian lihat mungkin ada penduduk asli sini, kita tanya-tanya. Sore Bu. Selamat sore Pak. Ibu asli sini Bu ya? Asli Pulau Pramuka. Oh, di Pramuka. Dari kecil sini. Saya dari kecil udah dari sini, dari nenek moyang saya udah tinggal sini. Mungkin kalau boleh sedikit cerita Bu, apa tentang keanehan-keanehan di pulau ini apa aja sih? Ya, ada sesuatu apa, hal apa gitu? Ya, biasanya suka di daerah pulau-pulau begini, ya suka ada orang halus, suka ada hadir. Maksudnya orang halus seperti kayak arwah-arwah yang udah meninggal. Jadi kita kalau di sini buang apa aja, jangan sembarangan, kudu kita numpang-numpang dulu pada yang punya di sini yang di hutan. Kalau kita bisa numpang-numpang nih, sampai kita bawa air panas, numpang di sini minta tolong numpangnya jangan ganggu-ganggu. Daerah pulau ini kadang-kadang sukatan kayak agak serem, kayak agak sunyi, sepi. Kadang-kadang suka jangan ada yang kemari, pada rasa ada yang takut karena ini kan masih hutan. Saya aja orang pulau sering kalau kemari. Kalau sini nggak berani saya Pak. Walaupun warga sekitar sini iya, juga. Saya masih rasa takut. Saya suka sering ketemu yang halus. Kadang-kadang nggak ada mukanya, rata, berjalan cepat, laju ke WC. Kadang-kadang saya suka kaget. Nanti kata saya bawa ke tamu nih, nanti catering bawa gerobak nungguin bakar-bakaran ikan. Nggak tahu bakar hebat. Hampir tiap hari itu. Yang orang yang nampak gini nampakin diri. Kadang-kadang bayangan suka dikejar nggak ada orangnya. Kan kalau kita makan ya paling kita baca Al-Quran. Ya paling kita bisa aja baca Al-Quran atau ayat kursi yang bisa aja sebagai orang Islam ya Kak ya Pak ya. Saya orang pulau kadang-kadang kayak takut. Apa kalau kayak Bapak kan berani di pulau sini ya, walaupun saya kita, belum tahu gitu. Iya, tapi Bapak berani, saya jempolin berani. Kalau orang pulau, kalau saya pasti lari Bu sama. Kalau saya takut. Saya suka keliling bawa gerobak aja, kadang-kadang kalau masih pagi suka pisang goreng beli, tapi orangnya nggak ada. Oh jadi Bu kegiatan jualan? Iya jualan masih subuh, numpang lewat sekolahan situ sukatan. Tahu berontak, sembar mesem, Bu beli, orangnya nggak ada. Kadang-kadang saya lari ngebut bawa gerobak sampai ketakutan. Itu saya orang pulau asli, tapi saya masih ketakutan kalau daerah sini. Tapi Bapak berani, mantap. Mungkin ada hal-hal apa lagi nih yang kalian lagi selain kalau halusnya tentang kayak gimana gitu? Oh di sini. Cerita bisnis apa aja sih? Oh ya kalau zaman dahulu kala sih di sini namanya kita anak baru ya, jarang tahu yang persoalan yang dulu-dulu Pak. Cuma kita mah yang suka kita takut tuh kadang-kadang kalau suka ular Pak. Kalau suka, dulu kan ada ular 2 biji gede, kayak pohon ini. Saya bisa diatasin Pak, waktu di hutan ujung sana. Ular segede gini tuh ada bapak bisa mikul sendiri itu ular. Ular besar? Ular besar segini Pak gedenya Pak nih. Dia dari ujung ini, dari kayak hutan, ada peralon jurusan laut ke sana. Dia ada jalan peralon, peralonnya nongol. Pas barang dicari nggak ada, dikasih anak ayam, dia keluar gede Pak. Itu pernah udah 2 ular itu, udah 2 kali ular gede-gede besar segini. Makhluk-makhluk penunggu pulau ini kali ya? Iya, saya nggak tahu ya Pak itu ya. Cuma suka kita tahunya kalau daerah sini hutannya suka ada ini ya Pak, ada dipanggilnya ada penghuninya. Ya kalau kitanya Bismillah, tahu misi-misi ya insya Allah Pak, selamatlah kita pada jalan-jalan ke sini juga. Kadang-kadang kan orang-orang kadang-kadang kencing, seru aja nggak tahu depan-depan kencing aja. Kadang-kadang air panas dibuang di situ. Mungkin kalau ya sedikit boleh cerita tentang haus nih, yang pernah Ibu selama ini kan tinggal di sini, pernah nampakin Ibu lihat kayak gimana sih rupanya? Saya pernah lihat ya Pak, waktu saya hamil punya anak pertama tuh lahir.
Jadi ada yang meninggal jatuh dari atas. Saudara saya masih ininya pecah Pak. Dia jatuh dari atas, dari loteng. Dari jatuh Pak, barang meninggal. Itu Pak saya lihat berdiri. Sepotong ini ya darah doang sebelah. Dia berdiri, saya lagi nyusuin anak saya. Tapi saya bilang sama suami saya, Mas, apa tuh? Mas, apa tuh? Dia nggak kelihatan, cuma saya yang dikasih unjuk. Itu kelihatan darahnya di sini kental keluar Pak. Orang gitu ya? Orangnya cuma kepalanya doang aja agak berdarah banyak karena dia kan jatuh Pak. Dia jatuh kecelakaan sendiri, dia manjat-manjat jadi dia jatuh. Itu masih saudara saya sendiri. Cuma kata saya, suami saya kasih unjuk nggak kelihatan. Dia sebabnya adanya di pinggir ranjang Pak. Dulu makan ranjang. Jadi dia gini aja berdiri. Cuma saya netekin, Mas, apa tuh Mas? Mana Ju? Dia nggak kelihatan sampai hilang itu. Saya pernah lihat jelas itu. Kalau makhluk halus yang berbentuk aneh itu apa itu Bu? Ya kadang-kadang cewek. Kadang-kadang cewek cakep Pak. Cantik. Cewek cantik nih Pak nih. Sukatan dia keluar nih pakai baju kayak kita. Kadang-kadang dia pulangnya Pak kayak gimana sih, kayak bostas. Bisa nyerupain Bisa manusia itu ya? Bisa Pak. Iya. Waktu itu aja ya, waktu yang saya masih perawan ya. Saya ingat saya kan pacaran sama pacar saya. Jadi itu dari ujung ini nih hutan keluar Pak, kayak serba putih, rambutnya panjang Pak, itu maksudnya kayak kuntilanak Pak. Dia lagi ngoyok begini nih, saya liatin sama pacar saya, ini orang malam-malam jam 2 kok ngoyok, nggak turun, nggak naik-naik ke atas, sampai jauh saya ikutin, masih ada. Pas saya nengok tuh kelihatan terang bulan, itu nggak ada. Saya sering Pak, sering ketemu begituan, cuma sekarang saya takut, makanya saya kalau kemarin numpang-numpang. Jam 2 pacaran Pak ya, namanya masih muda mau pacaran Pak, jam 2 Pak. Di hutan Ibu ya? Ya ke hutan larinya, habis kalau di depan rumah ditangkap Pak. Jadi saya pacarannya di hutan. Iya, tapi nggak ngapa-ngapain Pak, cuma pegang-pegangan tangan doang. Iya, pegang-pegangan tangan doang, paling makanya si goreng beli 2 bungkus makannya di hutan. Bawa tikar. Ya Pak, saya suka takut kalau daerah sini Pak, walaupun saya orang tua, tapi saya apa berani. Kalau saya orang tua begini. Bukannya berani Bu, mungkin saya juga belum tahu. Kalau saya tahu Pak. Iya, saya sukanya takut Bu. mukanya rata, nggak ada. Kalau mukanya cantik saya insya Allah lah Bu. Iya, barang Bapak peluk datangnya kuntilanak. Saya sering Pak, keliling aja suka tahun 4:30 sudah berubah keliling. Pisang goreng, kue selingkuh, lemper. Bu, beli. Orangnya nggak ada. Jadi sosok hantunya bisa nyerupain manusia. Kadang-kadang kan dia suka kayak terbang Pak ya, suka ketawa. Begitu Pak tuh. Kalau kita kan udah tahu itu berarti kuntilanak kali. Saya lari buat gerobak dibirit-birit Pak. Itu sekitaran jam berapa Bu? Kadang-kadang kalau saya lagi catering Pak ya, jam 2 malam saya udah ke masak ke rumah sini nih, dulu Bu Lela. Itu mah pocongan Pak, berdiri Pak di depan tong air. Saya sampai terkencing-kencing lari. Kan saya kan jam 2 mau masak catering, Bojo jam 2 bangun, saya masak kedua teman saya, emang matanya agak terahum, orang udah tua ya saya berdua. Pas saya mau melangkah, saya lihat berdiri bercecem, berdiri Pak nih, ini di tang ujung sana, nah ini di tang sini nih, di tang rumah sekarang bakal perikanan. Oh iya. Udah jadi bangunan, udah dibacain, udah dikambing dulin, udah dibacain, udah nggak ada apa-apa. Saya mah sering Pak, kan saya makan suka nyari rezeki bakal makan anak saya. Saya suka catering apa aja, gosok. Saya keliling. Jadi keliling-keliling itu lewat jalur-jalur yang sekolahan sana Pak. Nah, saya ke sekolahan kadang-kadang Bu, ke sekolahannya Bu, saya kadang-kadang mau beli ntar mau jual ke tas, saya kan jual segerobak banyak makanya. Oh, jual keliling malam-malam. Malam-malam keliling, saya kadang-kadang kalau catering bantu suami makan makanan ikan. Jadi kalau misalnya jualan keliling malam-malam itu enggak, setengah 6 kadang-kadang saya keliling, tapi Pak kadang-kadang manusia mah kan di tangga lihat, kadang-kadang kan dia berdiri. Itu nggak semuanya ketemu Pak. Itu kadang-kadang orang-orang kalau pengen lihat nggak bakalan ketemu, kita mah nggak pengen lihat suka dikasih unjuk. Mungkin udah kenal sama ibunya iya, ya? Dia karena udah kena orang tua, tapi saya kadang-kadang ketakutan juga Pak. Nggak, Ibu? Enggak sih, nggak pernah Pak. Tapi biasanya kalau misalkan makhluk halus kita bisa, kan tergantung orangnya bisa ngelihat atau enggak ya. Kalau sama ibu kan bisa semua ngeliatin nih. Kalau ada mungkin makhluk dia yang mau aneh, apa namanya interaksi gitu kan. Cuman kalau ada makhluk yang aneh, cuman terasa nih di badan kayak berat dan kuping kayak berdiri. Ini kayak merinding, itu pasti ada Pak. Itu pasti ada. Kalau kuping kita kayak merinding ya Bu, ini ya bulu kita pada mekar, itu pasti di belakang kita ada. Tapi saya kalau mau jualan udah saya bakal perintian, saya baca ayat kursi kalau keliling. Katanya itu musuh. Merinding Bu nih, dekat ibu. Ini pengen dipelok kali Pak. Kamu pengen dipelok kali Pak kalau merinding dekat cewek mah.
Bapak berani kan di sini ya semalam berani Kak malam? Insya Allah Bu. Enggak Bu. Ketakutan lah. Saya jangan perlu takut Pak. Kalau bukan nama suami bakar-bakaran baru. Jadi makhluk halusnya sosok yang bisa nyerupain manusia. Kadang-kadang manusia. Mungkin kalau yang lainnya kayak yang serem lebih serem gitu kan enak. Ada lah kadang-kadang waktunya saya kata pocong berdiri. Cuman setiap pocong nggak pernah madap ke depan, madap ke belakang. Pasti kita di belakangin. Dia nggak pernah, gitu ya? Iya dia nggak pernah begini berhadapan enggak dia di belakang. Pasti kita lihat di kiri doang sama ininya. Kalau waktu itu di Peri masa ya mukanya rata nggak ada tapi laju. Jadi setiap bulan Muharram ada di sini suka baca-bacaan ayat kursi. Di sini suka baca-baca ayat kursi di sini. Oh tradisi udah ada tradisinya ya. Pulau ya. Jadi setiap suka anak yatim bagi-bagi sedekah anak yatim. Suka baca ayat kursi setiap daerah yang sakral gitu. Katanya menjauhin bala, jauhkan musibah. Jadi kalau orang Solo kan hasilnya begitu aja, suka bagi-bagi anak yatim atau janda-janda yang tidak mampu dikasih uang sama yang punya uang, suka pada ngasih. Kadang-kadang bahasa perapatan pada nggak banyak, pada ngasih ibu 10.000 juga kan kakaknya banyak. Dibikinin pecak putih, pecak merah dibacain setiap waktu keputusan. Itu aja daerah Pulau mah jagain tolak balak Pak. Iya supaya jangan ada yang dapat balak Pak ya. Baik. Iya semuanya mungkin sehat. Terima kasih Bu buat info-infonya tentang. Iya Pak ganteng. Makasih Tante. Oke begitu buat sahabat Mega Kreasi, buat anak siapapun yang menyaksikan vlog ini, keseruan-keseruan di sini buat anda yang mau ke sini ya begitulah tentang cerita-cerita apa yang ada di sini aneh-anehnya.